Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Turayuda, selaku Ketua Kelompok dari Tim 1. Dan saya di sini bersama dua rekan saya, yaitu Idin Muslim dan Muhammad Boyka Putra Pulanunung. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul HI Limas, Hidrogel Limbah Mahkota Nanas, Solusi Peningkatan Produksi Pangan Melalui Optimalisasi Lahan Kering Lombok Utara. Apa sih alasan kami memilih limbah mahkota nanas ini sebagai objek penulisan karya tulis ini? Alasannya yaitu dikarenakan lahan kering Lombok Utara mencapai luas lahan sebesar 38.000 hektar. Ini sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan. Salah satu cara mengoptimalkan lahan kering yaitu dengan mengoptimalkan ketersediaan air dan hidrogel merupakan polimer yang dapat menjaga ketersediaan air tersebut. Alasan lainnya dikarenakan produksi nanas di Lombok ini sangat tinggi, dengan persentase mahkota nanas itu mencapai 17%, menyebabkan tingginya limbah mahkota nanas yang kurang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Padahal, limbah mahkota nanas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku produk hidrogel. Oleh karena itu, dengan adanya penggunaan hidrogel dapat meningkatkan kandungan air dalam tanah sehingga dapat meningkatkan produktivitas pangan khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Selanjutnya, tujuan penulisan. Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu menjelaskan potensi pengembangan lahan kering untuk pengembangan sektor pertanian di Pulau Lombok khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, menjelaskan potensi pemanfaatan limbah mahkota nanas dan cara pengolahannya menjadi produk turunan yaitu hidrogel itu sendiri, dan memberikan gambaran pengaruh penggunaan hidrogel limbah mahkota nanas terhadap perbaikan kadar air untuk tanah kering di Kabupaten Lombok Utara. Baiklah, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hidrogel. Hidrogel merupakan bahan pembenah tanah yang memiliki kemampuan dalam menahan air dan unsur hara. Hidrogel mempunyai daya absorbansi air tinggi dan dapat melepaskan kembali air yang telah diserap mengikuti tingkat kelembaban lingkungan dalam jangka waktu tertentu. Gambar pada slide ini merupakan gambar dari hidrogel. Pada gambar sebelah kiri merupakan hidrogel yang baru dibenamkan di dalam tanah, dan di sebelah kanan merupakan hidrogel yang sudah menyerap air dengan kapasitas absorbansi yang tinggi, sehingga mengurangi kehilangan air pada lapisan tanah, akar tanaman, dan menyediakan air bagi akar tanaman saat air pada lingkungan itu berkurang. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Masalah dan potensi lahan kering di Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi sumber daya lahan kering sekitar 38.000 hektar untuk produksi tanaman pangan. Namun sayangnya baru sekitar 30% yang dimanfaatkan. Di samping dari potensi dari Kabupaten Lombok Utara yang berupa lahan kering yang cukup luas, terdapat juga masalah-masalah yang muncul seperti sulitnya akses dalam mendapatkan sumber daya air dan juga struktur tanah yang cenderung sulit untuk menahan air. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan solusi untuk mengatasi masalah yang ada supaya meningkatkan produktivitas produksi tanaman pangan. Lalu selanjutnya adalah potensi limbah mahkota nanas. Lombok Timur merupakan kabupaten yang memiliki nilai produksi nanas paling tinggi, yaitu mencapai 10.942 ton. Sekitar 17% dari biomasa total buah nanas merupakan mahkota nanas. Jadi, apabila kita asumsikan jumlah produksi nanas itu konstan sejumlah 10.942 ton, maka didapatkan limbah mahkota nanas sejumlah 1.860 ton. Jumlah limbah mahkota nanas tersebut dinilai cukup tinggi, sehingga dapat berpotensi untuk diolah menjadi produk turunan yang memiliki nilai guna yang tinggi, misalnya diolah menjadi hidrogel. Analisis data. Yang pertama itu persiapan bahan. Di sini kita mula-mula melakukan ekstraksi limbah mahkota nanas menggunakan metode maserasi untuk menghasilkan selulosa murni dengan persentase 10,9% dari berat total limbah mahkota nanas. Jadi, di metode maserasi ini kita lakukan ekstraksi dengan mereaksikan limbah mahkota nanas dengan menambahkan NaOH 12% dan menghasilkan selulosa murni. Selulosa murni ini lalu kita reaksikan dengan NaMCA atau natrium monofluoroasetat dan menghasilkan CMC atau karbosimetil selulose. Nah, CMC inilah yang menjadi bahan baku untuk pembuatan hidrogel.
Lalu selanjutnya adalah pembuatan hidrogel. Pembuatan hidrogel ini akan kita lakukan dengan melarutkan CMC dengan aqueous dan dilakukan penambahan dengan MBA. MBA yang kita lakukan atau methylene bisaccharolamide ini dengan persentase 3,7% dari total massa hidrogel itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah gaya absorbensi kadar air hidrogel. Hidrogel limbah mahkota nanas yang ditambahkan dengan MBA memiliki daya absorbensi hingga 224 kali dari berat keringnya. Jadi penambahan MBA di sini itu ditujukan untuk meningkatkan daya absorbensi air pada hidrogel. Selanjutnya adalah efektivitas hidrogel limbah mahkota nanas. Hidrogel limbah mahkota nanas dapat meningkatkan ketersediaan air tanah, sehingga dengan meningkatnya ketersediaan air tanah tersebut dapat mengoptimalkan produksi pangan pada lahan kering di Lombok Utara. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan hidrogel limbah mahkota nanas dengan MBA. Penggunaan limbah mahkota nanas sebagai bahan baku dalam pembuatan hidrogel merupakan implementasi konsep zero waste yang mengoptimalkan lahan pertanian yang berkelanjutan, serta memperbaiki proses penyerapan air pada lahan kering sehingga dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan. Penambahan MBA pada hidrogel mahkota nanas berfungsi untuk membantu mahkota nanas dalam penyerapan air, karena MBA dapat mengikat gugus fungsi karboksil pada rantai polimer selulosa dan mempengaruhi gugus hidrofilik, sehingga dapat meningkatkan daya absorbansi air. Selanjutnya, analisis teknoekonomi. Yang pertama, biaya operasional. Untuk satu kali produksi membutuhkan biaya sebesar Rp112.882. Kemudian untuk biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana sejumlah Rp9.373.356. Untuk rincian biaya operasional bisa kita lihat pada tabel berikut. Dan untuk rincian biaya investasi bisa kita lihat juga pada tabel berikut. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Produk hidrogel limbah mahkota nanas ini tentunya memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya tersendiri. Untuk kekuatannya, yaitu polimer limbah mahkota nanas itu rendah akan residu. Lalu, bahan dan alatnya dalam proses produksi itu mudah untuk ditemukan, dan optimal dalam meningkatkan kadar air tanah pada lahan kering. Untuk kelemahannya, yaitu hidrogel ini masih memerlukan keterampilan khusus, dan hidrogel ini masih sangat awam di kalangan masyarakat. Sedangkan untuk peluangnya sendiri, lahan kering di Lombok Utara itu sangat berpotensi untuk dikembangkan, dan ini sangat mendukung konsep sustainable agriculture. Dan yang terakhir, untuk ancamannya, yaitu terdapat adanya produk hidrogel sintetis. Kemudian kesimpulan, yang pertama, lahan kering Lombok Utara mencapai 38.000 hektar, sehingga berpotensi dalam peningkatan sektor pertanian. Yang kedua, limbah mahkota nanas memiliki kandungan selulosa mencapai 95,876% dengan ekstraksi macerasi. Sehingga dari 1.000 gram limbah mahkota nanas dapat menghasilkan 94,5 gram selulosa murni. Oke, yang kesimpulan ketiga, didapatkan bahwa penambahan 3,75% methylene bisaccharolamide atau MBA pada hidrogel limbah mahkota nanas diestimasikan dapat meningkatkan daya absorbensi sebesar 224 kali dari berat keringnya. Proses pelepasan air dilakukan secara slow release, mengikuti kondisi pelembapan lingkungan, sehingga kandungan air pada lahan kering Lombok Utara dapat terjaga. Untuk sarannya yaitu dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengimplementasikan produk hidrogel, khususnya terhadap pengembangan lahan kering Lombok Utara dengan adanya pemanfaatan limbah mahkota nanas. Mungkin hanya ini penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.